Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutaib I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah, akidah imam mazhab yang 4. Sekarang poin yang ke-5. Larangan al-Imam Malik mempelajari ilmu kalam dan berdebat dalam perkara usuluddin. Wa akhrajal Harawi an Abdurrahman bin Mahdi qala. Al-Harawi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, dakhaltu ala Malikin, aku masuk menemui Imam Malik. Wa indahu rajulun yas'aluhu, dan di dekatnya Imam Malik ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Malik. Faqala, lalu Imam Malik mengatakan, la'allaka min ashabi Amr bin Ubaid, la'anallahu Amr bin Ubaid. Jadi seseorang yang bertanya ini, lalu dikatakan kepada dia oleh Imam Malik, barangkali kamu ini termasuk sahabatnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah seorang pembesar ahlul bid'ah di zamannya, dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah. Termasuk salah seorang pembesar ahlul bid'ah yang mengingkari takdir. Takdir itu tidak ada. Allah tidak tahu sesuatu yang akan datang. Manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. Manusia melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Ini keyakinan Amr bin Ubaid. Satu zaman dengan tokoh Mu'tazilah yang lain, Wasil bin Atha. Dua orang ini pernah duduk di majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pembesar tabi'in, seorang imam besar di kalangan tabi'in. Dua-duanya pernah duduk di majelis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah. Sementara Amr bin Ubaid menyatakan pendapat yang menyelisih Ahlus Sunnah, kemudian dia diusir oleh Al-Hasan Al-Basri, diusir dari majelisnya. Yang meyakini Al-Quran makhluk, kemudian mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian dia meyakini bahwa Allah di akhirat tidak dapat dilihat,
oleh orang-orang mukmin di dunia maupun di akhirat, dan keyakinan-keyakinan batil yang lainnya. La'anallahu Amr bin Ubaidin. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, salah satu tokoh ahlul bid'ah Mu'tazilah Qadariyah yang sangat berbahaya sekali pemikirannya, sehingga para imam terdahulu, di antaranya Al-Imam Malik, memperingati umat dari bahaya pemikiran Amr bin Ubaid. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in, wa kana Amr bin Ubaid minad dahriyah. Ini kata Yahya bin Ma'in, sahabatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Amr bin Ubaid adalah salah seorang ateis. Da'a ilal qadar. Dia mengajak kepada pemahaman Qadariyah. Di sini para ulama disyariatkannya memperingati bahaya pemikiran orang-orang yang menyimpang dari akidah yang hak. Dalam bahasa kita, tahdzir, mentahdzir orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbahaya, yang bisa menyebabkan umat mengikuti pemikirannya ketika didiamkan atau dibiarkan. Tentunya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keadaan orang yang ditahdzir. Sesuai dengan keadaan orang yang ditahdzir. Dan ini demi terjaganya agama dan menjaga kaum muslimin, akidah kaum muslimin dari para penyeru kesesatan. Yang mentahdzir benar, yang ditahdzir juga benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Dan ini demi menasehati kaum muslimin agar berhati-hati dari bahaya kesesatan, salah satunya Amr bin Ubaid. Jadi tahdzir ini ada aturan mainnya. Tidak boleh sembarangan seseorang berbicara tentang masalah tahdzir kecuali orang yang memiliki ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditahdzir itu benar, sesuai dengan kenyataan bahwa orang ini berbahaya. Tidak boleh mendengarkan ucapannya, tidak boleh duduk di majelisnya, tidak boleh diambil ilmunya, sesuai dengan kenyataan. Bukan fitnah ya. Bukan fitnah, bukan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, seperti banyak yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Banyak menimpa sebagian penuntut ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada aturannya. Tidak boleh asal tuduh. Karena menuduh seorang mukmin tanpa bukti, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia nanti di hari kiamat ke dalam darah dan nanah kotornya penghuni neraka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, man qala fi mu'min, barang siapa berbicara tentang seorang mukmin, ma laysa fihi, yang tidak ada pada orang yang dibicarakan. Berarti apa namanya? Membicarakan orang mukmin yang tidak ada pada orang yang dibicarakan. Apa namanya berarti? Fitnah. Ya, fitnah. Askanahullahu fi atau radghadal khabal. Pasti Allah akan memasukkan dia nanti pada hari kiamat ke dalam darah dan nanah kotornya penghuni neraka. Belum ancaman yang lain. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang laki mukmin maupun orang mukmin yang perempuan, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka siksa yang pedih, siksa jahanam,
walahum adzabul hariq, dan bagi mereka siksa yang membakar. Jadi yang ditahdzir juga harus benar sesuai dengan keadaannya. Dan ketika mentahdzir seseorang yang berbahaya pemikirannya, ini dia niatkan ikhlas karena Allah, demi menasehati umat dan demi terjaganya agama. Ini yang harus kita perhatikan, agar kita tidak serampangan ketika kita membicarakan orang lain. Jangan sampai membicarakan orang lain didasari atau dilatar belakangi kebencian, kedengkian. Boleh tidak kita benci, dengki terhadap orang yang kita bicarakan? Boleh tidak? Jadi harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang seperti itulah yang tidak layak diambil ilmunya. Mentahdzir orang sembarangan, tanpa ilmu, tanpa bukti, tanpa hujjah sama sekali. Mereka hanya asal mengatakan hati-hati, tidak ada buktinya sama sekali. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Bahkan orang yang baru ngaji, baru belajar, bahkan sebagian mereka baca Quran saja gak teteh gitu loh. Si gurung pati iso maca Quran, tapi sudah berbicara masalah ini seolah-olah ulama. Seperti Imam Malik mentahdzir Amr bin Ubaid, seolah-olah seperti itu. Dia sebagai Imam Malik yang ditahdzir seolah-olah Amr bin Ubaid. Serampangan, jahil. Itu sama saja berdusta atas nama seorang mukmin tanpa hak. Kalau mau mentahdzir silakan, siapa saja bisa ditahdzir, siapa saja bisa dikritik. Tapi harus ada bukti, ada data, bukti, hujjah, argumentasi. Apa Anda yang menyebabkan Anda berbicara seperti itu? Alasannya apa? Misalkan si fulan tidak boleh diambil ilmunya, hati-hati si fulan memiliki pemikiran yang berbahaya. Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau hanya sekedar menuduh tanpa ada bukti, siapa yang mengajari mereka? Siapa yang mengajari mereka yang pertama? Yang kedua, ini jalan hidupnya siapa? Suka memfitnah, suka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kalau kita membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, kisah-kisah umat-umat terdahulu, ini termasuk jalan hidupnya siapa? Membuat tuduhan-tuduhan dusta. Kira-kira siapa? Ada yang bisa jawab? Yang suka membuat tuduhan-tuduhan palsu, dusta atas nama orang lain. Kalau kita membaca Quran nih, awal hingga akhir, kisah-kisah umat terdahulu yang mengatakan sahirun, majnun, dan lain-lain, tuduhan yang lainnya. Kira-kira siapa yang membuat tuduhan itu? Hah? Orang kafir. Berarti mereka yang membuat tuduhan-tuduhan palsu, mereka mengikuti sunnahnya orang kafir. Terus kemudian siapa lagi selain orang kafir? Ini orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Orang-orang munafik telah menuduh para sahabat orang-orang bodoh yang rendah akal. Berarti orang-orang yang membuat kedustaan atas nama orang lain, mereka telah meniru sunnahnya kaum kufar dan sunnahnya orang-orang munafik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai mereka, dia termasuk golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, yang lebih memprihatinkan, kalau kata orang Jawa, membuat kita itu ngelus dodo, prihatin. Ya, prihatin, sangat prihatin. Menyandarkan dirinya mengikuti generasi salafus saleh. Nauzubillah min dzalik. Iki ajaran sopo yang seperti ini? Ajarannya siapa? Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Ya. Mereka telah mengikuti pendahulu mereka, orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Kalau mau mentahdzir siapa saja bisa ditahdzir, tapi yang proporsional, ada hujjah, bukti. Ya. Jangan dilatar belakangi dari kebencian. Kan itu yang terbanyak. Saya teringat ulama yang istilahnya namanya sudah dikenal di seluruh dunia Islam.
dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Tuduhan itu disampaikan kepada ulama ini di abad ke-12 Hijriah, dan tuduhan ini bisa kita rasakan sampai hari ini. Siapa kira-kira? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh membawa ajaran baru, yang dituduh tanduk setan dari Najd, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Tuduhan-tuduhan yang lainnya. Orang-orang yang sangat benci kepada dakwah beliau menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka telah mengikuti sunnah kakek moyang mereka dari kalangan orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Kalau kita menyadarkan diri mengikuti Islam, mengikuti sunnah, mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat, kita yang proporsional. Harus bisa bersikap adil meskipun kepada orang yang kita benci. Orang yang kita tahdzir itu orang yang sangat kita benci, kita tetap harus bersikap adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berlaku baik. Wala syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil, lalu kamu berbicara dusta bohong atas nama orang yang kamu benci. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Kenapa ini perlu saya singgung ya? Karena banyak sekali yang serampangan, saenake dhewe. Saenake dhewe lek ngomong. Hati-hati si fulan. Hati-hati si fulan. Kalau kita memperhatikan sebenarnya mereka mengatakan hati-hati itu karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan karena orang yang ditahdzir menyalahi Al-Quran dan Sunnah, tidak, bukan. Tapi karena menyalahi hati dan hawa nafsunya, sehingga mereka sakit hati. Atau mungkin golek pengikut sing akeh. Ya apa cek pengikutnya Melayu rono, sing dek kene ditinggalno gitu loh. Sing ditahdzir ku jadi tinggal. Nah itu. Kalau tujuannya seperti itu ya tetap yang proporsional lah. Ya. Yang bikin kita prihatin tuh menisbatkan diri mengikuti manhaj salaf, ini yang kita prihatin, sangat-sangat prihatin. Ya. Siapa yang ngajari mereka seperti itu? Saya sering mengatakan manhaj salaf ini tidak mengenal kecuali ilmu, hujjah, argumentasi, dalil, bukan qila qal, tidak. Manhaj salaf ini hanya mengenal ilmu dalil, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dan siapapun yang sesuai dengan Allah, Rasulnya dan perkataan para sahabat, tidak mengenal yang lainnya. Ini yang harus kita perhatikan agar kita tidak berbicara tentang seseorang dengan dusta. Bahaya, sampai ada sebuah ungkapan, seandainya seseorang berdosa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mudah tobatnya daripada seseorang berdosa terhadap orang lain. Lebih berat taubatnya daripada dia sendiri berdosa kepada Allah, melakukan kedurhakaan kepada Allah. Lebih berat taubatnya orang-orang yang berdosa kepada sesama manusia. Karena kalau seseorang berdosa kepada Allah, bahkan itu syirik, dia mendapatkan hidayah, dia menyesal, menangis, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau hak sesama anak cucu Adam, Allah tidak akan mengampuni sampai orang yang dizalimi itu ridho, itu rela dia memaafkan kesalahan saudaranya yang telah menzaliminya. Tapi kalau dia tidak ridho, dia akan berurusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menzalimi satu orang dirinya sendiri. Lalu bagaimana kalau kedzaliman itu disebarkan dari mulut ke mulut? Ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berapa banyak kedustaan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebarkan dari mulut ke mulut. Yang dituduh Wahabilah atau apalah. Katanya membawa ajaran baru, insyaallah. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan sampai serampangan, apalagi kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya.
orang yang ditahdzir itu seperti apa, pemahamannya seperti apa, dia dulunya seperti apa, kita tidak tahu. Yang kebanyakan adalah ikut-ikutan, tidak mengetahui ilmunya. Padahal berbicara tentang seorang mukmin tanpa hak itu sangat berbahaya sekali ancamannya nanti pada hari kiamat. Dan selain itu, orang muslim yang baik itu adalah yang bisa menjaga lisan dan tangannya terhadap muslim yang lain. Kan begitu? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini sabda Nabi SAW. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Insyaallah. Dan itu bukan merupakan ciri orang muslim yang baik, yang dia tajam lisannya, memfitnah saudaranya, menghibah saudaranya, menyakiti saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau mau mentahdzir siapapun bisa ditahdzir, tapi yang proporsional. Agama kita ini tidak mengenal kecuali hujjah, ilmu, argumentasi. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mengajarkan demikian. Bahkan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manhaj yang hak, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan benar, ditahdzir. Ini kira-kira berangkat dari apa seperti ini? Hah? Kebencian. Jadi masyarakat diajak untuk membenci apa yang dia benci. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita harus hati-hati. Tidak boleh kita mendengarkan pengajian-pengajian orang-orang seperti itu. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jangan mau kita dibodohi oleh orang-orang bodoh. Ya. Kita tidak mengenal agama ini kecuali hujjah, dalil, argumentasi. Tidak boleh kita taklid atau fanatik kepada siapapun kecuali hanya kepada dalil Allah dan Rasulnya. Terus kemudian di sini kata Imam Malik, fa innahu ibtada'a hadhil bid'ah minal kalam. Sesungguhnya Amr bin Ubaid ini telah membuat bid'ah dari ilmu kalam ini. Walau kana al-kalamu ilman. Ini perkataan Imam Malik. Seandainya ilmu kalam itu merupakan ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, yang berbicara tentang masalah keimanan, lebih mendahulukan akal daripada wahyu, nas. Ketika wahyu nas itu perkara-perkara keimanan tidak sesuai dengan akal, maka ditolak. Jika itu Al-Quran mereka tidak berani untuk menolak, maka alternatifnya ditakwil. Walau kana al-kalamu ilman, seandainya ilmu kalam itu merupakan ilmu, la takallama fihi sahabatu wat tabi'un, pasti para sahabat dan tabi'in akan berbicara tentang ilmu kalam. Kama takallamu fil ahkam wasyara'i', sebagaimana mereka berbicara tentang hukum-hukum syariat. Sebagaimana mereka berbicara tentang hukum-hukum syariat. Ketika nas datang perkara-perkara keimanan, para sahabat tidak membicarakannya. Para sahabat hanya beriman sesuai dengan zahir nas. Tidak mentakwil, tidak menolaknya, tidak mentahrifnya. Mereka beriman sesuai dengan zahir nas, tidak menanyakan bagaimananya dan tidak mereka-reka dengan akal fikirannya. Tidak para sahabat. Para sahabat beriman sesuai dengan zahir nas ketika perkara-perkara keimanan datang kepada mereka dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga salah satu perkataan beliau yang menunjukkan kewajiban kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, generasi setelah para sahabat sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, kewajiban mengikuti sikap dan cara beragama mereka. Tidak boleh menyelisih mereka, sama sekali tidak boleh. Kita meyakini suatu keyakinan seperti keyakinan mereka. Kita beramal ibadah seperti amal ibadah mereka, tidak menyalahi mereka. Karena menyalahi mereka konsekuensinya adalah sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati, apalagi di zaman kita sekarang ini penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Munculnya para penyeru yang mengajak umat manusia untuk berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Mereka mengajak kepada kesesatan, mengajak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kita harus hati-hati. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhrajal Harawi an Ashhab ibni Abdul Aziz qala. Al-Harawi telah meriwayatkan dari Ashhab bin Abdul Aziz qala, dia berkata, sami'tu Malikan yaqul, aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Apa itu bid'ah masalah akidah? Bid'ah masalah amaliyah. Hati-hati. Ada bid'ah yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ada bid'ah yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tapi semua perkara bid'ah itu merupakan wasilatun min wasail ila syirik, ilal kufr. Bid'ah ini merupakan wasilah yang sangat besar sekali menyeret manusia pelakunya kepada kesyirikan atau kekufuran. Karena hakikat bid'ah ini berlebih-lebihan di dalam beragama, tidak sebagaimana yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Seperti yang kita sampaikan kemarin, melempar apa? Jumroh, ya. Ada sebagian sahabat yang melempar jumroh, batunya terlalu besar. Lalu Nabi SAW mengatakan, halakal mutanati'un, sungguh celaka, pasti binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Mungkin kalau kata orang kita, kan api gede, pahalanya lebih gede ya, gitu. Iku lek wong dik gini ya, gitu. Tapi aku duduk ya, gitu. Kan gede luwe apik, tambah gede pahalanya, gitu. Pakai akal. Padahal Nabi SAW mencontohkan tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, antara keduanya. Qila ya Abu Abdillah, ditanyakan kepada Imam Malik, wahai Abu Abdillah, namakunya Imam Malik, wa mal bid'ah, apa yang kau maksudkan bid'ah itu? Qala ahlul bid'ah itu adalah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi, orang-orang yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, mendalaminya, menyelaminya, wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi, mendalami firman-firman Allah, ilmunya dan kekuasaannya yang akal tidak dapat mencapainya. Wala yaskutuna, mereka tidak diam, ahli bid'ah itu tidak diam, amma sakata anhu sahabatu wattabi'un lahum bi ihsan, mereka tidak diam seperti para sahabat dan tabi'in diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dia beristiwa di atas arsy, Nabi SAW mengkabarkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, para sahabat tidak membicarakannya, ya. Para sahabat tidak membicarakannya, mereka iman sesuai zahir nas. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka mereka-reka dengan akal-akal mereka yang rusak, yang goncang, ya. Kalau Allah di atas arsy, terus sepertiga malam terakhir turun, berarti di arsy kosong. Itu akal-akal mereka yang rusak. Para sahabat tidak pernah membicarakan itu. Para sahabat diam. Mereka iman sesuai zahir nas. Allah beristiwa di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Titik. Tidak mendalaminya, tidak mereka-rekanya, tidak memikirkannya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah, tafakkaru fi khalqillah atau fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah.
Berfikirlah kalian, merenung fikirlah kalian tentang ciptaan Allah ini. Jangan kalian merenung fikirkan tentang zat Allah. Hadis ini sahih. Jadi jangan kita mereka-reka memfikirkan tentang zat Allah, tidak bisa. Akal kita tidak dapat mencapainya. Apabila itu perkara gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya, imani sesuai zahir nas, sebagaimana para sahabat mengimaninya, sebagaimana zahir nas. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Abu Nu'aim 'an Asy-Syafi'i. Abu Nu'aim telah meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah seorang murid senior dari Al-Imam Malik. Qala, dia berkata, Asy-Syafi'i yang juga memiliki tempat tersendiri di hati-hati kaum muslimin, nama beliau Asy-Syafi'i. Kana Malik bin Anasin, adalah Malik bin Anas, idza ja'ahu ba'du ahlil ahwa'i, apabila sebagian ahlul ahwa, ahlul bid'ah mendatangi beliau, qala, kalau Imam Malik tahu ada seorang tokoh ahlul bid'ah, penyeru kesesatan yang dikenal menyeru kepada kesesatan, langsung spontanitas beliau mengatakan, amma inni ala bayyinatin min rabbi wa dini. Adapun aku, ya, aku ini berada di atas petunjuk hidayah Tuhanku dan berada di atas agamaku, petunjuk agamaku. Amma anta fasyakun, adapun kamu berada di dalam keraguan-raguan, fadhhab ila syakin fakhasimhu. Adapun kamu berada dalam keraguan-raguanmu, maka pergilah kamu kepada keraguan-raguanmu sendiri dan berdebatlah dengan keraguan-raguanmu. Tegas beliau. Beliau gak mau diduduk dengan ahlul bid'ah, diajak debat dengan mereka tentang masalah perkara-perkara keimanan, gak mau. Kalau bahasa Malang, minggato, soalnya aku. Aku sudah teguh di atas agama Tuhanku, di atas Al-Quran, di atas Sunnah. Kenapa beliau menolak? Karena ketika berdebat dengan ahlul bid'ah, itu akan menimbulkan tasykik dalam hati, keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam yang sudah diyakini. Ini bahayanya kita mendengarkan perkataan-perkataan para penyeru kesesatan. Tidak boleh kita. Loh, ini imam besar loh. Ini hafal ratusan ribu hadis, penulis kitab Muwatta, imam besar di antara imam kaum muslimin, tidak mau diajak debat, mendengarkan saja tidak mau. Ucapan orang-orang yang dikenal menyeru kepada kesesatan, ngajak kepada kesesatan, ngajak kepada bid'ah. Apalagi kita, gitu loh. Iya. Apalagi kita. Wis gak hafal Quran, gak hafal hadis kok ya oh. Iya, iku sing akeh. Nah itu. Kok ya oh. Gak apa-apa aku tak balekno wong ku cek balik nang sunnah. Tak dakwani wong, padahal dek Qur'ane maca sik ting pletot. Iya. Hadis yo gak apal-apal, liyane kulo bid'atin dolalah. Itu mek gawe nabrak-nabrak wong. Itu, ngono kate debat be ahlul bid'ah. Justru dia yang akan ditarik ditarik kepada bid'ah. Sering saya contohkan, siapa? Rojal bin Unfuwa dan lain-lain. Nafi al-Azraq. Ini dulunya ahlus sunnah. Abdurrahman bin Muljam. Matinya di atas kebid'ahan dan kesesatan. Jadi tutup telinga kalau bisa. Jangan sampai mendengarkan pengajian-pengajian orang-orang yang dikenal menyebarkan kesesatan. Orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Apa mana diundang isi pengajian, ra oleh ya. Enggak oleh. Haram hukumnya. Enggak boleh. Nanti panitianya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kita ustadz juga harus pele-pele. Gimana jawabannya? Hah?
Iya, harus selektif, gak boleh sembarangan. Ya. Dilihat dulu akidahnya yang benar. Dia mengikuti manhaj yang hak. Ojo golek ustaz sing seneng gareng guyu. Ha iku. Biasa ibu-ibu iku, seneng lek sing gareng guyu iku. Ha itu. Gak oleh pengajian kok sing digoleki gareng guyu. Sing digoleki sing bener, ana maneh sing pengajian digoleki iku lho enak lho. Lek golek panganan sing enak, lek pengajian ojo. Golek sing bener. Gitu lho. Iku lho enak pengajian nih. Ya gareng ngantuk. Itu. Wah rusak kabeh wisan. Makanya panitia pengajian tuh harus ngerti akidah yang benar. Gak boleh panitia pengajian orang-orang awam, gak boleh. Merusak semuanya. Harus ngerti tentang masalah akidah salaf, manhaj salaf harus ngerti. Gak boleh panitia pengajian orang-orang yang baru ngaji, baru hijrah, gak boleh sama sekali. Gak boleh, mereka harus nyingkir. Kewajiban mereka belajar duduk di majelis ilmu. Jangan ikut-ikutan jadi panitia pengajian. Gak boleh. Kok aja ono sing ngomong, "Kok wereng rek ustaz rek." Gitu. Ya memang seperti ini, masalah keimanan enggak boleh main-main. Ini berkaitan dengan masalah keselamatan kita semua nanti di akhirat. Ya. Karena saya pernah mendengar seperti itu ya. Ustaz kok wancem rek gak menggok blas hari. Gitu. Ayo. Kok wereng ustaz iki semangar ya gitu. Ada ucapan seperti itu. Ngotot ya ustaz yo. Kok gak gelem ngalah ngotot wonge. Itu. Ada sentilan-sentilan seperti itu ya. Ya memang kudu ngene, kudu rada banter ngomongi. Gak iso alon nyelek ngomong. Kuwi alon padha turu kok ya. Gitu. Ini dian tegas para ulama salaf terdahulu. Gak main-main masalah keimanan loh. Gak main-main. Kita semua ingin masuk surga. Ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ingin selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari hisab yang sangat berat. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita mengikuti generasi mereka, pemahaman mereka, cara beragama mereka, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Jadi harus dikatakan yang hak-hak, batil-batil ya. Gak boleh ditoleransi sudah kalau masalah hak-hak, batil-batil ya. Tidak boleh dikatakan keras rek gitu, gak boleh. Karena ini masalah prinsip. Kita nggak boleh lembek masalah prinsip. Yang hak-hak, batil-batil. Dan tidak ada kata toleransi dalam masalah prinsip, tidak ada. Tauhid tidak boleh membenarkan syirik. Sunnah juga tidak boleh membenarkan bid'ah. Tidak boleh. Yang sunnah tetap sunnah sampai hari kiamat, tetap sunnah. Yang bid'ah juga tetap sampai hari kiamat bid'ah. Meskipun sebagian manusia menamakan bid'ah itu sunnah. Yang tauhid sampai hari kiamat nanti tetap tauhid. Begitu juga syirik, kesyirikan. Sampai hari kiamat dia tetap syirik. Meskipun sebagian manusia menamakan syirik dengan tauhid. Gak akan berubah agama Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna agama ini, tidak ada perubahan sama sekali. La tabdila li kalimatillah. Jadi kita tidak terpengaruh ketika berpegang teguh dengan agama yang hak ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang berikutnya, Rawa Ibnu Abdul Bar an Muhammad ibni Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Muhammad bin Ahmad ibni Khuwaiz Mandat al-Misri al-Maliki qala. Dia berkata, fi kitabil ijarat min kitabihi al-khilaf. Tidak boleh memberikan perlindungan tentang kitab-kitab al-ijarat min kitabihi al-khilaf. Qala Malik, berkata Malik. Jadi Muhammad bin Ahmad ini berkata di dalam kitabnya al-ijarat, dalam kitab ijarat dari kitabnya yang berjudul al-khilaf. Qala Malik, Malik berkata, la tajuzu al-ijarat fi syai'in min kutubil ahwa wal bidah. Tidak boleh memberikan perlindungan atau memperjualbelikan atau membaca sedikit pun
dari kitab-kitab ahli bid'ah. Gak boleh kita membaca kitab-kitab ahli bid'ah. Wa tanjim, dan ilmu-ilmu perbintangan. Wa dzakara kutuban summa qala, dan menyebutkan beberapa kitab yang tidak boleh dibaca, tidak boleh diberikan perlindungan, tidak boleh diperjualbelikan. Ini termasuk yang penjual-penjual buku, gak boleh sembarangan menjual buku, kitab-kitab. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, wa kutubu ahlil ahwa wal bid'ah, dan kitab-kitab ahlul bid'ah inda ashabina, menurut sahabat-sahabat kami, hiya kutubu ashabil kalam minal mu'tazilah wa ghairihim, yakni kitab-kitabnya ahli kalam dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka, secara umum seluruh ahlul bid'ah. Wa tafsakhu ijaratun fi dzalik, dan tidak boleh sama sekali atau meniadakan perlindungan pada hal yang demikian itu. Tidak boleh dilindungi, tidak boleh diterbitkan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh kitab-kitab ahlul bid'ah. Kalau seandainya kita menjumpai seperti itu, jangan sampai dibaca. Ngudek elek sojo, gitu ya. Apa mana sampai buka, bahaya. Betapa banyak orang-orang yang dulunya mengenal akidah yang benar, mengenal pemahaman yang benar, setelah membaca kitab-kitab ahlul bid'ah sehingga dia terpengaruh, membenarkan kerusakan dan kebatilan ahlul bid'ah. Fahadhihi lamhatun min mauqif al-Imam Malik wa aqwalihi fi tauhid wa sahaba wal iman wal ilmil kalam wa ghairihi. Sudah habis ini tentang masalah akidah Imam Malik, dan inilah pernyataan-pernyataan beliau dan sikap al-Imam Malik tentang masalah tauhid, tentang sahabat, tentang masalah iman dan ilmu kalam. Insyaallah taala pertemuan berikutnya adalah al-Imam Asy-Syafi'i. Ini lebih seru lagi ya, al-Imam Asy-Syafi'i. Karena semuanya di negeri kita ini kebanyakan mayoritas mengaku mazhabnya Asy-Syafi'i. Tapi kenapa akidahnya kok tidak mengikuti beliau? Ini ada apa ini? Gitu loh. Justru akidah beliau ini berlawanan, berbeda sekali dengan orang-orang, lebih khususnya di negeri kita ini, yang mengaku atau menisbatkan diri pengikut beliau rahimahullahu ta'ala. Tapi pengakuan mereka sangat jauh sekali dari apa yang menjadi agama dan keyakinan al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.